Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Gladys Novia Soputra dengan stambuk F121-20007. Saat ini saya akan mendeskripsi sebuah kristal dari sistem kristal tetragonal. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal dan sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat fisiknya. Kemudian, mengapa penting mempelajari kristalografi? Karena dapat berguna dalam mengidentifikasi mineral, karena mineral dibentuk berdasarkan sifat alami dan sifat kimia mineral itu sendiri. Sedangkan kristal sendiri adalah zat padat homogen yang secara geometris berbentuk teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan tertentu. Ini merupakan salah satu format pendeskripsian suatu kristal. Sistem kristal dalam kristalografi ada 7, yaitu ada isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Unsur simetri ditentukan oleh 3 bagian, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Sumbu simetri terbagi menjadi 3, yaitu sumbu simetri giat atau sumbu simetri biasa, yang kedua sumbu simetri geroida, dan yang ketiga sumbu simetri inversi putar. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dengan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, dan ketika dibelah menunjukkan pencerminan, maka dinotasikan dengan M atau mirror. Namun ketika tidak pencerminan, dinotasikan dengan P atau plane. Bidang simetri terdiri dari 3, yaitu simetri vertikal, horizontal, dan diagonal. Pusat simetri adalah titik di dalam kristal. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada 2 cara penentuan yang umum digunakan, yaitu menurut Hermann Maguin dan Schoenflies. Indeks Miller adalah sistem notasi pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Contoh mineral dari sistem kristal yang saya gunakan adalah paolit. Sistem kristal dari paolit adalah tetragonal. Kemudian kelas kristal dari paolit adalah tetragonal dipiramidal. Dan bentuk kristal dari paolit adalah tetragonal dipiramid. Penentuan unsur simetri, kita mulai dari sumbu simetri giat. Mula-mula kita pegang sumbu C seperti ini dan kita putar 360 derajat, ada berapa kenampakan yang sama? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kenampakan yang sama. Kemudian sumbu B kita pegang seperti ini, lalu divertikalkan. Lalu kita putar 360 derajat. Tidak sama maka tidak dihitung. 1, tidak sama. 2, sumbu B bernilai 2. Kemudian sumbu A kita pegang seperti ini dan kita vertikalkan kembali. Kemudian kita hitung berapa kenampakan yang sama. Tidak sama. 1, tidak sama. 2, sumbu A juga bernilai 2. Jadi, dapat dinotasikan dengan A4, 2A2. Penentuan unsur simetri kedua dilihat dari sumbu simetri geroida atau sumbu simetri sudut. Nah, untuk paolit, sudutnya itu tidak ada karena sumbunya sudah mewakili sudutnya. Sehingga di deskripsi itu kita notasikan dengan garis datar saja. Penentuan unsur simetri yang selanjutnya ditentukan dari sumbu simetri inversi putar atau sumbu simetri tusuknya. Untuk paolit sendiri ada 2 sumbu inversi putarnya, yaitu 1, 2. Nah, mula-mula kita pegang seperti ini, kita vertikalkan, kemudian kita putar 360 derajat. Tidak sama. 1, tidak sama. 2. Karena kita lihat bentuknya ini sama panjang, maka dapat dipastikan bahwa 2 sumbu inversi putar ini bernilai 2. Maka dapat dinotasikan 2A2. Unsur simetri yang selanjutnya yaitu bidang simetri. Untuk paolit, bidang simetrinya yang secara vertikal dan horizontal ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini semua merupakan pencerminan, maka dinotasikan dengan 5M.
Kemudian untuk yang bidang simetri diagonal itu dari atas ketemu dengan yang di bawah. 1, 2, 3, 4. Dan untuk bidang simetri yang diagonalnya ini tidak pencerminan, maka dinotasikan dengan 4P. Sehingga nanti di deskripsi itu dituliskan dengan 5M 4P. Untuk simetri yang terakhir yaitu pusat simetri. Nah, untuk power lead itu memiliki pusat simetri. Dan selain itu juga dapat ditentukan dari ada tidaknya bidang simetri yang mirror. Jika ada, maka itu dapat dipastikan ada pusat simetri. Nah, untuk deskripsi itu dinotasikan dengan PC. Selanjutnya ada kelas simetri. Untuk yang menurut HM atau Herman Marwin, bagian yang pertama menerangkan nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu C. Nah, karena di sini sumbu C bernilai 4 dan memiliki bidang simetri yang tegak lurus, maka dinotasikan dengan 4/M. Bagian kedua dari HM menerangkan nilai sumbu lateral atau sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C, yaitu sumbu A dan sumbu B. Dan ada tidaknya bidang yang tegak lurus terhadap sumbu lateral tersebut. Karena di sini sumbu lateralnya bernilai 2 dan memiliki bidang yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut, maka dinotasikan dengan 2/M. Bagian ketiga dari HM menerangkan nilai sumbu intermediate atau diagonal. Dan ada tidaknya bidang yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Karena di sini sumbu intermediate-nya bernilai 2 dan memiliki bidang yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut, maka dinotasikan dengan 2/M. Penentuan kelas simetri selanjutnya yaitu menurut Schoenflies atau SC. Bagian pertama dari SC menerangkan nilai sumbu lateral, yaitu sumbu A dan sumbu B. Jika sumbu tersebut bernilai 2, dinotasikan dengan D. Namun jika tidak bernilai, dinotasikan dengan C. Karena di sini sumbu lateralnya bernilai 2, maka dinotasikan dengan D. Bagian kedua dari SC menerangkan nilai sumbu C. Karena di sini sumbu C bernilai 4, maka ditulis di samping notasi yang tadi. Bagian ketiga dari SC menerangkan kandungan bidang simetri. Karena tadi bidang simetrinya dapat dibelah dari vertikal, horizontal, dan diagonal, maka di sini dinotasikan dengan H. Selanjutnya yaitu ada indeks 9. Saya menggunakan indeks 9 untuk 2 dimensi saja. Karena kalaupun 3 dimensi, itu indeks 9-nya atau notasinya akan berulang. Sehingga kalau 2 dimensi itu hanya ada 5 bidang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk bidang yang pertama yang ada di atas ini, itu notasinya 001. Karena hanya ada sumbu C yang berpotongan dengan ini, bidang yang ini. Kemudian yang ini itu notasinya 1, 1 min 1. Kemudian yang hijau 1, 1, 1. Kemudian yang ini itu 1, 1 min 1 min. Kemudian yang ini 1, 1, 1 min. Untuk penulisannya teman-teman sekalian boleh lihat gambar yang ada di samping. Selanjutnya ada contoh mineral. Contoh mineral ini tadi salah satunya adalah paolit, dan yang lainnya itu ada apupilit, osmanit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proyeksi stereograf. Proyeksi ini merupakan penampakan kristal dari atas. Kurang lebih penggambarannya itu seperti ini. Sumbu A itu yang vertikal, sumbu B itu yang horizontal, dan sumbu C ada di tengah-tengah pertemuan garis ini. Karena tadi sumbu C bernilai 4, maka di sini digambarkan persegi. Dan sumbu A dan B bernilai 2, maka digambarkan dengan oval. 1, 2. Jadi 2 sumbu bernilai 2. Nah, untuk sumbu simetri giroidanya tidak ada, maka digambar juga, di proyeksinya juga tidak ada. Kemudian untuk sumbu simetri inversi putar itu bernilai 2. Makanya di sini 1, 2. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila salah-salah kata, pembuatan, dan suara bising. Sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.